Sambil menunggu yang lain, boleh diisi link absensinya. Di room chatnya ya, ada. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Materinya hari ini itu mengenai riset pasar. Kita hari ini bahas riset pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah sudah mengisi link absensinya belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Semuanya sudah ya? Ya bagus. 2 menit lagi Saya ya. belum, Bu. Baru join, Bu. Tidak terlihat ya di room chat. Enggak, Bu. Baik semuanya, udah 10 menit kita menunggu yang lain untuk masuk ikut join di Zoom. Kita mulai saja ya pembelajarannya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baik. Kenapa tidak baik? Gak mood. Harus semangat dong. Kan masih pagi nih, berarti kita harus semangat Iya. masa panjang. Terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa masing-masing menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu share screen ya. Oh ya, nanti Ibu minta tolong untuk link absennya nanti di-up lagi ya. Nanti ada yang masuk, nanti di-up lagi biar yang masuk bisa absen. Siapa saja? Boleh? Halo? Saya belum absen, Bu. Baru datang. Oh, belum absen. Sebentar, Ibu. Belum. Oke, Ibu share screen ya. Nanti tolong di-up link absensinya.
Bisa terlihat tidak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Oke, sebentar ya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk KD baru yaitu mengenai riset pasar dan informasi pasar. Karena menurut Ibu materinya terlalu padat untuk dipaparkan di Zoom, maka Ibu ambil hari ini mengenai riset pasar. Coba dari sini, apa yang kamu lihat dari gambar di atas? Di sini ada penjualan online dan juga offline. Apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut? Pembelian. Iya, pembelian. Itu siapa tadi yang jawab? Rahel, Bu. Ya, Rahel, pembelian. Siapa lagi? Saya, Bu. Siapa tuh, Devin? Apa? Halo? Waduh, hilang ya Devinnya. Yang lain gimana? Ada yang mau menjawab juga? Belanja. Belanja. Iya, benar. Siapa lagi? Itu perbedaan antara belanja online dengan belanja tradisional ya nggak sih? Iya, boleh. Cipril. Ada lagi tidak? Kalau offline ngantri, Bu. Kalau online nggak ngantri. Bagus. Iya. Itu siapa tuh tadi? Saya. Itu Dinda ya? Oke, benar semua ya jawabannya. Ini gambar mengenai memperlihatkan belanja, baik belanja secara online ataupun secara offline. Nah, di gambar ini ada orang yang berbelanja kan di sini. Ada beberapa orang yang membeli beberapa jenis produknya. Berbagai macam jenis produk ada yang apa itu di situ. Ada buah, ada susu, ada banyak lah ya di situ. Nah, sebagai pembisnis pasti menginginkan bisnisnya bisa survive atau bertahan di antara pesaing di pasar. Maka dari itu, pembisnis perlu melakukan yaitu riset pasar. Makanya yang akan kita bahas ini itu penting untuk dipelajari. Nantinya kalian akan menjadi pembisnis, punya usaha, kalian harus melakukan riset pasar agar bisnis kalian bisa tetap bertahan di antara pesaing. Apa itu riset pasar? Coba siapa yang mau bantu Ibu membacakan definisinya? Saya, Bu. Oke, Apa itu riset pasar? Riset pasar adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebarluasan informasi secara sistematis dan objektif dengan tujuan untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan identifikasi dan pemecahan masalah dan peluang dalam bidang pemasaran. Oke, terima kasih ya Dinda. Nah, dari yang tadi Adinda bacakan, kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya riset pemasaran adalah studi untuk meneliti seputar permasalahan pasar yang berkaitan dengan perencanaan produk yang akan dijual oleh suatu perusahaan atau pebisnis, yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumen akan barang dan jasa, sehingga dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya siapa yang mau bantu nih? Tadi Adinda sudah, siapa lagi? Saya, Bu. Oke, Bintang. Manfaat riset pasar. 1. Mengetahui strategi kompetitor. Mengenal target pasar. Memahami permintaan pasar. Mengatasi tantangan. Melihat peluang. Ya, benar. Terima kasih, Bintang. Sudah bantu Ibu.
Nah, di sini mengetahui kompetitor, maksudnya itu dapat mengetahui bagaimana kompetitor berkomunikasi dengan pelanggan. Dan sistem kerjanya bagaimana, apakah dengan cara seperti itu dapat menarik perhatian atau dengan melihat cara kerja dari kompetitor, kita bisa meng-compare apakah perlu ada tambahan lagi untuk bisnis yang akan kita lakukan, seperti itu. Yang kedua itu mengenali target pasar. Maksudnya itu mengetahui target pasar berada dan bagaimana cara mereka mengkonsumsi produk atau jasa, dan dengan begitu kita sebagai pembisnis dapat mengetahui kebutuhan dari target pasar dan menentukan strategi yang efisien sehingga target pasar yang kita ingin gapai dapat tertarik dengan produk yang kita jual. Lalu yang ketiga, memahami permintaan pasar. Memahami permintaan pasar maksudnya itu mengetahui produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan atau permintaan yang banyak ada di pasar. Misalkan di pasar sedang ramai nih mencari jeans. Jeans yang seperti apa yang ramai di pasar, yang sedang ramai dicari di pasar. Nah, itu kita bisa mengetahui dengan melakukan riset pasar. Lalu ada mengatasi tantangan, seperti desain yang menarik untuk kemasan, lalu ada distribusi yang lancar, itu dapat itu kan tantangan juga ya, misalnya desain di kemasan kita tuh jadul banget gitu, maksudnya kurang menarik untuk pelanggan, jadi untuk menarik hati pelanggan. Biasanya kan pelanggan pertamanya dilihat dari visualnya, yaitu kemasannya bagus nggak, lucu nggak. Kadang pelanggan hanya karena lucu aja dia langsung kayak coba beli gitu. Jadi adanya ketertarikan dari diri pelanggan. Nah, terus langsung yang terakhir, melihat peluang. Maksudnya dapat melihat seberapa jauh besar peluang yang bisa diciptakan dari produk baru atau meningkatkan kualitas pelayanan. Oke, selanjutnya fungsi. Siapa kali ini yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Halo? Saya, Bu. Siapa tuh? Lastri. Lastri. Oke, silakan Lastri. Fungsi riset. Yang pertama, evaluasi atau evaluatif. Mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pemahaman. Memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Yang ketiga, prediksi, dijadikan sebagai bahan acuan utama. Yang keempat, mengontrol, yaitu melihat proses bisnis yang sedang berjalan. Udah. Terima kasih Lastri sudah bantu Ibu untuk membacakan. Di sini pertama itu evaluasi. Seperti yang tadi Lastri sudah jelaskan, mengenai evaluasi itu mengevaluasi program-program pemasaran yang telah dilakukan, sehingga pembisnis dapat membandingkan dengan produk pesaingnya, apakah ini dapat tetap berkompetisi di pasar dengan pesaing yang sama, dengan produk yang sama yang dijual di pasar. Apakah dengan adanya evaluasi ini bisa memecahkan masalah dari hasil eval yang memahami titik permasalahan. Maksudnya itu adalah ketika kita mengevaluasi, pasti kita akan mengetahui di mana nih letak salahnya. Apakah pelanggan yang tadinya beli produk terus tiba-tiba menjadi tidak tertarik lagi dengan produknya karena ada produk baru yang lebih menarik perhatiannya. Nah, itu kan berarti ada masalah di situ. Apa yang bikin pelanggan lebih tertarik dengan produk yang baru? Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasi dan memberikan pemecahan masalah dari produk yang dimiliki. Selanjutnya itu pemahaman atau understanding. Memahami konsumen sebagai salah satu insight atau masukan yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, dengan ini perusahaan atau pembisnis dapat mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan konsumen terhadap produk. Misalkan,
Di sini kan maksudnya kita bisa ambil memahami konsumen sebagai suatu insight atau masukan, di mana masukan dari konsumen itu penting karena memang konsumen itu adalah target pasar kita. Kalau kita tidak memperdulikan apa yang diinginkan oleh konsumen, tentunya produk kita akan tidak dibeli oleh konsumen karena merasa itu bukan seperti yang dia mau, seperti itu. Nah, lanjut ada prediksi atau prediksi. Lanjut, yaitu dijadikan sebagai bahan acuan utama. Maksudnya adalah ketika pembisnis ingin membidik pasar baru, pembisnis pasti memerlukan adanya riset. Nah, riset ini menjadi acuan utama untuk memprediksi apakah di target pasar baru ini dapat optimal untuk dilakukan pemasaran produk tersebut atau tidak. Terus melihat yang terakhir itu mengontrol. Maksudnya itu melihat proses bisnis yang sedang berjalan. Riset pasar ini juga berfungsi untuk mengontrol saat bisnis sedang berjalan, bisa dilihat apakah bisnis ini ada hambatan atau tidak. Seperti evaluasi tadi, evaluasi bisnis saat proses bisnis sedang berjalan itu kita bisa lihat apakah kan produk itu tidak selamanya berjalan naik kan. Kalian udah belajar kan siklus hidup produk. Nah, gimana coba? Karena udah belajar, apa yang dipelajari? Produk itu mengapa? Ayo tadi siapa tuh yang ngangguk-ngangguk? Gimana siklus hidup produk? Produk itu ada coba Dinda. Gimana? Apa Jibril? Atau Bintang? Agis boleh? Wah. Produk itu terbagi jadi 4. Iya enggak? Kayaknya belum dah Bu yang itu Bu. Yang apa tuh? Belum belajar yang itu, belum diterangin dah. Oh, nggak Ini belajar bukan, sama Bu. Pak Widodo. Emang Bu. udah sama Pak Widodo belum? Ibu, kalau itu yang saya searching itu ada peluncuran, terus grand launching, perubahan target awal, terus mulai. Ya, Pak Widodo belum nggak membahas siklus hidup. Enggak, Bu. Gak tahu dia belum jelasin, gak tahu saya nggak notice. Oke. Kayaknya Kirain pernah, Ibu Bu, tapi sudah saya dipelajari. Ya, Oke, Bu, oke. maaf Jadi ya. siklus hidup produk kan pasti dari awal mulai produk itu mau dipasarkan hingga produk itu naik, nggak mungkin kan produk itu ada terus di atas, sedangkan ada produk-produk baru menjadi pesaingnya. Kayak misalkan minuman pertama itu apa sih yang kayak haus gitu-gitu, yang pertama muncul itu apa? Sekarang kan banyak banget, ada glek, ada apa tuh, teguk, banyak lah ya yang semacam itu jenisnya. Nah, karena ada kompetitor seperti itu, nggak mungkin produk yang sama akan bertahan terus tanpa adanya perubahan, tanpa adanya evaluasi. Makanya itu perlu adanya fungsi dari riset itu mengontrol bisnis yang sedang berjalan agar bisa survive. Oke, selanjutnya tujuan riset. Siapa yang mau membacakan tujuan riset? Ayo, Bu. Siapa tuh Bintang? Iya, Bintang. Ungu, Bu. Oh, ungu.
Nggak terlihat, Kan Umu, saya. maaf. Lanjut. Hah? Ini siapa? Bintang lah. Siapa? Yang Siapa? jawab tadi Umu, bukan saya. Oh, iya. Umu, silakan. Tujuan riset pasar, 1 menganalisis pasar, 2 menganalisis tanggapan pasar terhadap produk, 3 menganalisis efektivitas promosi, 4 menyusun strategi. Iya, ini Ibu macet-macet nggak di kalian? Iya, Bu, aku macet-macet gitu. Enggak kok. Ya, jaringan gue berarti. Coba Mungkin Ibu gerak. Coba Ibu gerak. jaringan Iya, Ibu. Bu, ngelek-ngelek, Bu. Coba Ibu gerak. Enggak. Sekarang enggak sih. Oke, Ibu lanjut ya. Terima Iya, kasih Bu, Umu silahkan sudah dilanjut. menjelaskan. Ya, jadi seperti yang Umu sudah bacakan tadi, mengenai tujuan riset itu ada 4, menganalisis pasar, menganalisis tanggapan pasar terhadap produk, menganalisis efektivitas promosi, dan menyusun strategi. Pertama, menganalisis pasar, maksudnya adalah proses analisis pasar dapat memberikan informasi penting mengenai potensi pasar untuk sebuah produk atau jasa yang mencangkup konsumen potensial. Konsumen potensial itu adalah konsumen yang memiliki kemungkinan besar untuk membeli produk tersebut. Lalu ada pasar potensial, lalu ada lokasi bisnis dan kompetitor. Selanjutnya, yang kedua, menganalisis tanggapan pasar terhadap produk. Maksudnya itu, riset dapat memberikan informasi perkiraan potensi sebuah produk atau jasa di pasar. Dengan pengumpulan data ini dapat dilakukan sebelum produk atau jasa diluncurkan seperti melakukan survei. Jadi, sebelum memproduksi secara massal produk, maka akan adanya riset atau survei terlebih dahulu mengenai tanggapan dari masyarakat mengenai produk yang akan kita luncurkan. Nah, selanjutnya itu ada menganalisis efektivitas promosi. Dapat membantu pembisnis atau perusahaan dalam memilah dan memilih media promosi yang efektif. Misalkan, target pasarnya itu adalah remaja. Maka kita cari tahu dulu nih, remaja itu sering menggunakan media apa? Misalkan media sosial. Maka media sosial apa yang paling sering digunakan oleh remaja yang sebagai target pasar kita? Misalkan remaja yang target pasar kita itu banyak yang menggunakan Instagram, maka media promosi yang efektif untuk target pasar kita yaitu media Instagram. Lalu yang keempat, menyusun strategi. Dengan pengumpulan data pemasaran dengan menggunakan riset pasar, maka dapat memberikan informasi tentang tingkat pertumbuhan pasar, sehingga dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi pemasaran yang sedang berjalan atau telah diimplementasikan. Maksudnya itu adalah setelah kita melakukan riset, pasti kita akan mengetahui bagaimana nih keadaan di pasar, naik turunnya, apa yang lagi gencar di pasar, apa yang sedang menurun di pasar. Maka itu yang menurun kita jauhkan, maka yang sedang banyak dicari itu yang menjadi strategi pasar kita. Untuk menyusun strategi pasar kita. Oke, selanjutnya yaitu mengenai objek riset. Siapa yang mau bantu bacakan? Saya boleh nggak? Boleh dong. Boleh, Bill, boleh. Oke, objek riset yang pertama ada produk, dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan juga tingkat kegunaan produk. Terus ada harga, untuk mengukur daya beli konsumen. Ada promosi, untuk mengukur tingkat keberhasilan promosi dari pemasaran produk. Lalu ada distribusi, untuk melihat efektivitas alur distribusi produk kepada konsumen. Dan terakhir ada konsumen, untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Terima kasih. Oke, terima kasih Jibril. Di sini ada produk dapat meliputi kegunaan produk, nilai produk, rupa produk, dan juga tingkat kegunaan produk. Maksudnya adalah untuk riset, objek risetnya itu kan ada
produk, harga, promosi, distribusi, dan konsumen. Jadi yang ingin diketahui dari produk itu meliputi kegunaan produknya, apakah ini kegunaan produk yang seperti apa yang diinginkan oleh konsumen, yang sedang dicari oleh konsumen, nilai produk yang seperti apa, rupa produk yang seperti apa, dan tingkat kegunaan produk seperti apa. Lalu harga untuk mengukur daya beli, maksudnya adalah apakah di pasar yang kita jadikan target pasar kita itu harganya sesuai atau lebih, atau harganya pastikan di tempat, pastikan di setiap tempat itu harganya berbeda-beda ya. Ada yang misalkan di daerah Jakarta Selatan itu harganya dompet harganya 50.000, sedangkan di Jakarta Timur harganya 75.000. Nah, itu kan ada perbedaan harga yang ditetapkan. Perbedaan harga yang ditetapkan itu ditentukan dari pasar di sekitar situ. Jadi kita melihat pasar-pasar di sekitar situ, apakah harga yang kita akan tetapkan untuk produk kita itu worth it nggak menurut konsumen. Dengan barang yang seperti ini, misalkan barangnya ini kegunaannya ABCD, lalu harganya 50.000, apakah menurut konsumen itu terlalu mahal atau bahkan kemurahan gitu. Itu kita bisa menetapkan harga dengan riset, objek risetnya. Lalu ada promosi untuk mengukur tingkat keberhasilan promosi dari pemasar produk. Nah, objek riset ini mengenai promosi, jadi periset akan mengetahui, mengukur tingkat keberhasilan promosi yang sudah dilakukan. Apakah promosi yang sudah dilakukan itu dapat menarik banyak konsumen atau masih kurang dalam promosinya atau salah sasaran, seperti yang tadi Ibu bilang. Jadi kita harus tahu dulu nih target pasar kita di mana, apa yang banyak digunakan medianya dalam media yang digunakan oleh target pasar kita, maka itu yang kita gunakan. Distribusi, untuk melihat efektivitas alur distribusi produk kepada konsumen. Jadi di sini kita dapat melihat apakah alur distribusinya berjalan secara lancar, apakah produk yang kita jual itu sampai hingga ke konsumen akhir. Lalu ke konsumen untuk menganalisis perilaku dan kebutuhan konsumen. Oke, selanjutnya. Aduh, maaf. Ini kenapa ya? Halo? Nge-lag nggak sih? Maaf. Maaf ya semuanya, sepertinya nge-lag. Nah, selanjutnya ada jenis riset. Siapa yang mau bantu? Ayo, siapa yang mau bantu? Saya, Bu. Iya, Bintang. Jenis riset dibagi menjadi dua. Yang satu ada riset primer. Riset primer adalah riset pasar yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari target pasar secara langsung. Contoh, riset jumlah orang yang menyukai smartphone A. Yang kedua ada riset sekunder. Riset sekunder adalah riset pasar yang dilakukan dengan menganalisa data-data yang sudah diterbitkan secara umum. Contoh, riset mencari tahu jumlah orang yang membeli barang atau jumlah orang yang berkunjung ke website. Nah, terima kasih Bintang Lasya sudah membantu Ibu untuk membacakan. Nah, benar. Di sini ada riset primer dan riset sekunder. Apa sih bedanya riset primer dan riset sekunder? Riset primer itu mengumpulkan datanya langsung kepada target pasarnya. Biasanya ini langsung kayak bentuk metodenya itu kayak wawancara atau memberikan kuesioner. Nah, makanya contohnya itu adalah riset jumlah orang yang menyukai smartphone A.
Lalu ada yang kedua itu riset sekunder. Riset sekunder itu menganalisa dari data yang sudah diterbitkan, maksudnya seperti laporan penjualan perusahaan. Ini kan di sini contohnya seperti riset mencari tahu jumlah orang membeli barang. Jumlah orang yang berkunjung itu kan yang tahu pasti perusahaan. Nah, makanya itu dinamakan riset sekunder. Atau bisa juga dari televisi, dari jurnal, atau dari apa ya, statistik dari website kan ada tuh ya, bisa melihat misalkan apa sih namanya, Google Trends. Ada yang pernah coba Google Trends tidak? Belum. Tapi tahu tidak Google Trends itu apa? Enggak. Baru tahu. Google Trends itu untuk mencari tahu apa nih, misalkan kita mau jual gamis. Nah, kita bisa buka di Google Trends, lalu pilih yang paling atas. Lalu di situ kalian bisa menulis gamis dan terlihat di situ berapa banyak orang mencari keyword gamis di Google. Nah, di situ juga kita bisa compare dengan misalkan coba deh sama mau jual sama kerudung, apakah gamis yang lebih banyak dicari atau kerudungkah yang lebih banyak dicari. Di situ bisa kita lihat. Lalu di situ juga dilihat nih banyaknya daerah yang mencari keyword tersebut. Jadi kita bisa langsung mengetahui kira-kira dijual kemana ya ini produk yang akan kita buat. Nah, kan sekarang kita bisa menjualnya di internet ya, dan itu melewati batas ruang dan waktu. Jadi kan kalau di Google Trends itu di Indonesia, jadi daerah-daerah yang ada di Indonesia itu kan luas ya, maksudnya kita bisa menjual sampai ke ujung dunia mungkin ya, bisa kita lakukan karena ya itu kita bisa menjual dengan media internet dan dibantu dengan Google Trends yang kita mendapatkan informasi dari Google Trends seperti itu. Coba nanti kalian coba buka Google Trends iseng-iseng, kali aja kalian mau buka usaha ya. Iya, Bu. Oke, Bu, namanya Google Trends ya. Tapi di sini ada yang mau Kenapa? Namanya Google Trends ya. Iya. Di sini ada yang mau buka usaha apa udah punya usaha? Mau sih, mau ya. Tapi belum. Ya, makanya itu bisa lihat di situ. Lalu bisa juga kan dengan riset kecil-kecilan untuk mengetahui sasaran kita. Kan pertama-tama pasti kita mulai dari yang terdekat, dari teman atau dari mana nih yang kiranya bisa diketahui, bisa dicapai untuk kita tahu target pasar kita butuhnya apa, seperti itu. Ya, selanjutnya itu mengenai metode riset. Terakhir, ini siapa yang mau bacakan? Bantu bacakan. Rahel, boleh, Bu? Iya, boleh. Silakan. Metode riset pasar. Survei. Metode yang sering digunakan dan paling produktif. Metode ini menggunakan formulir yang berisi daftar pertanyaan yang dibutuhkan. Historis. Pengumpulan data yang telah lalu dan dapat diamati perbandingannya, persamaannya, dan perbedaannya. Observasi, metode yang dilakukan dengan cara pengamatan atau pengukuran langsung terhadap kejadian-kejadian terbuka atau berupa perbuatan konsumen. Percobaan, metode ini digunakan untuk mengetes berbagai macam rencana promosi penjualan untuk menetapkan harga dan produk serta packaging. Nah, terima kasih Rahel sudah bantu Ibu untuk membacakan metode riset. Di sini ada 4 metode yang telah dibacakan Rahel, itu ada survei, ada historis, ada observasi, dan percobaan.
Nah, kalian bisa menggunakan metode survei, historis kah, atau observasi kah, atau percobaan, atau bisa mengcompare metode untuk melakukan riset pasar. Nah, untuk metode survei dapat dilakukan dengan kuesioner, wawancara, ataupun interview. Jadi, sebenarnya untuk ini untuk interview dan atau wawancara itu lebih baik untuk bertemu langsung ya, karena keadaan seperti ini mungkin bisa dilakukan dengan video call atau telepon. Lalu historis itu biasanya sering digunakan untuk keperluan analisa biaya distribusi, karena kan historis itu pengumpulan data yang telah lalu dan dapat diamati perbandingannya, persamaan, dan juga perbedaannya. Jadi kita bisa menganalisis nih, apakah biaya produksinya akan bertambah naik atau malah menurun, ada pengurangan biaya distribusi. Selanjutnya itu ada observasi. Observasi dalam metode observasi ini biasanya memerlukan waktu yang lama karena ini mengamati secara langsung terhadap kejadian terbuka atau berupa perbuatan konsumen. Jadi ini dengan metode ini periset itu hanya mengamati saja, apakah perilaku konsumen yang akan dilakukan, seperti misalkan konsumen sering melakukan pembelanjaan, itu kan bisa menjadi informasi bagi periset. Tapi untuk metode riset observasi ini lebih baik untuk di-compare dengan metode yang lainnya, seperti di-compare dengan metode survei, karena metode observasi ini kurang diketahuinya mengapa konsumen melakukan perilaku seperti itu. Maksudnya melakukan pembelian, sering melakukan pembelian, jadi hanya tahu konsumen tuh sering melakukan pembelian, tapi nggak tahu kenapa alasannya. Nah, itu bisa dilakukan dengan metode survei, sehingga bisa di-compare antara survei dan observasi. Lalu ada percobaan. Percobaan itu untuk mengetes berbagai macam rencana promosi penjualan untuk menetapkan harga dan produk serta packaging. Jadi sebelum misalkan mau menjual produk mie dengan misalkan rasa apa ya? Oh, yang baru aja mie spaghetti atau apa itu yang ada di iklan? Kalian tahu tidak? Migeti. Tahu. Ya, Migeti. Nah, Lah mau Migeti. Iya benar, Migeti. Sebelum memasarkan atau membuat produk secara massal, maka produsen akan membuat percobaan kepada beberapa konsumen, apakah rasa ini cocok di lidah konsumen sebagai target pasarnya atau tidak. Makanya baru kalau misalkan memiliki nilai positif, maka produk tersebut akan di-launching. Kalau tidak, akan ada evaluasi lagi. Seperti itu. Oke, sepertinya sampai di sini. Apa ada yang mau bertanya? Ibu stop share ya. Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, Rahel. Kalau misalnya kan kita kayak tadi tuh yang produsen Migeti, produk spaghetti, dia itu tes rasanya ke pelanggan atau enggak? Atau dia main bikin aja terus launching gitu? Harus tes dulu, nggak langsung asal memproduksi secara massal. Nanti yang ada dia rugi dong. Kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi dari target pasarnya, ya nggak? Kalau misalkan dia tidak ada melakukan percobaan terlebih dahulu. Gimana menurut Rahel? Kalau Rahel sebagai pembisnis, uangnya langsung habis untuk memproduksi. Ya, seperti itu. Ada lagi tidak? Seperti kita sampai jam 9 ya?
Oh iya, 10 menit lagi. Iya. Ibu niatnya mau ada pertanyaan ke beberapa orang secara random buat nilai tambahan kalian juga. Ya Mau saya nggak? takut dah Bu, pertanyaan random. Ya, Aku iya, takut. takut lagi. Takut kagak Bisa bisa nggak? jawab. Enggak kan tadi kan kalian mendengarkan. Nggak apa-apa, jawabnya yang kalian pahami aja. Ya dari yang tadi sudah dijelaskan, kalian pasti kan ada nyangkut-nyangkutnya lah dikit ya. 3 pertanyaan aja. Ada dikit. Pakai bahasa kalian nggak apa-apa, nggak harus sama persis seperti yang ada di PPT tadi, tapi dapat intinya. Oke, siap ya? Mana ya tadi pertanyaannya? Jauh, Bu. Oke. Kalau nggak tahu jawabannya skip nggak apa-apa ya Bu. Oke, boleh deh skip. Tapi di skipnya ditanyakan yang lain ya. Ya nanti Iya. dioper gitu aja Bu, kalau nggak bisa. Oper gitu Bu. Oke, boleh. Yang pertama, coba Adinda, apa itu riset pasar? Belum di-unmute, Adinda. Dan dulu, Bu, saya lagi mikir. Oke. Semacam survei sebelum memasarkan produk. Iya gitu Bu. Udah, itu aja. Iya. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya, Ibu mau tahu jenis riset pasar ke Jibril. Halo Jibril, Oke. Riset pasar nyalain itu dulu lebih dong buat itunya. Nyalakan dulu apanya dinyalain? Kameranya Bin. Kalau Bu, masa saya burik lampunya. banget. Saya burik Bu, belum ketemu. Nyalain Bril. Nggak Masih apa-apa. burik banget. Tahu Jibri Mas. nyalain Bril. Nah, ya nggak apa-apa. Bahas tentang jenis-jenis riset pasar ya. Nah, jenis-jenisnya itu bisa dimulai dari wawancara, terus survei, bisa juga kuesioner yang kayak nyebar-nyebarin link, terus bisa juga observasi. Iya nggak sih Bu? Secara kan riset pasar itu buat menentuin segmen pasar. Iya, bisa. Itu masuk ke dalam riset apa tadi yang Ibu sudah jelaskan. Tadi kan ada 2 jenisnya. Itu masuk ke dalam riset. Sekunder sama riset primer. Iya, betul. Khadijah. Oke, Jibril juga bagus itu jawabannya. Yang terakhir, metode riset pasar. Coba Ibu tanyakan ke Devin. Halo Devin. Halo. Halo Devin. Halo gengs, nggak bisa jawab, saya yang jawab nih Bo. Wah, udah siap ya? Coba, ya udah nggak apa-apa Ungu, tapi dinyalakan dulu kameranya. Oh iya. Nyari. Nah gitu. Ya. Nih Bu, metode riset pasar tuh ada survei, ada historis, ada observasi, sama ada percobaan. Nah survei itu metode yang sering digunakan paling produktif. Kok lihat HP sih? Iya kan Umur. Kan nggak tahu. Kurang ajar nih.
Ya lanjut lanjut Terus lanjut. tawan banget lihatnya. SS-an tadi guys. Terus habis itu pengumpulan data, terus observasi itu metode yang dilakukan dengan pengamatan atau pengukuran. Kalau percobaan itu metode yang digunakan untuk berbagai macam rencana promosi penjualan. Yang tadi Rahel nanya itu kan? Udah? Itu, Bu. Oke. Oke, bagus semua. Udah Ibu catat yang bisa menjawab. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Ada nilai tambah juga ya untuk yang menyimpulkan. Nyimpulin apa? Nyimpulin pembelajaran hari ini dong. Hari ini kita nggak ada tugas, jadi Ibu minta 1 orang dari cowok, 1 orang dari cewek untuk menyimpulkan. Siapa nih yang mau? Ada nilai tambahnya juga loh. Wah, langsung pada diam ya? Apa Ibu tunjuk saja? Saya mau coba, Bu. Oke, Lastri. Menurut saya, inti dari pelajaran ini itu kan tentang riset pasar. Pemasaran yang didesain atau pengumpulan analisis data untuk membangun sebuah produk yang dihadapi oleh perusahaan. Oke, boleh. Selanjutnya siapa? Dari yang laki-lakinya. Mau Afla atau Devin atau Agis? Jibril tadi sudah ya? Wah, ini udah ada ya orangnya. Devin, Ya, Bu, Devin, Bu. Oke, Devin. Riset pasar, jadi kayak buat apaan ya? Buat metode untuk membantu seorang pebisnis memulai usahanya. Iya, terus udah apa ada lagi kesimpulannya? Udah. Oke. Ada yang mau nambahin lagi nggak dari kesimpulannya? Apa sudah cukup? Udah, Bu. Oke, sudah. Ini semua udah Udah. Ini sudah absen semua belum? Udah. Udah, Bu. Saya nggak bisa absen, Bu. Nggak Kenapa? bisa ditekan itu. Submitnya? Kan saya mau typing. Saya mau typing lama. Nggak muncul ini. Loh. Saya bisa, Bu. Bohong. Paketannya pengen habis itu, Bril. Paketannya pengen habis. Saya pengen habis dulu beli. Beli dulu. Paket yellow. Paket yellow. Bagus pakai wifi. Ya sudah. Karena tinggal 3 menit lagi, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Tidak ada yang mau bertanya lagi kan? Nggak ada, Bu. Oke. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung ke Zoom Meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima Ibu, kasih makasih, Bu. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.